Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you udah ngeklik video ini. Dan hari ini kita bakal ngebahas mengenai elektrolisis bersama saya. Di video sebelumnya kita udah ngebahas mengenai sel volta. Dan di elektrolisis kali ini kita bakal ngebahas kebalikannya dari si sel volta tersebut. Jadi hari ini kita bakal full ngebahas mekanismenya dari si elektrolisis tersebut. Oke, kita next dulu ke slide selanjutnya. Berangkat dari definisinya dulu juga ya. Jadi definisi dari elektrolisis adalah merupakan proses di mana arus listrik bisa menguraikan suatu zat elektrolit. Jadi ada lautan elektrolit nih. Nah itu tuh bisa diuraikan melalui proses elektrolisis, yang dimana kalau elektrolisis itu kita butuh proses dari listrik gitu ya. Nah bedanya apa kalau sama sel volta? Kalau sel volta yang kemarin itu sel volta tuh dia yang menciptakan listriknya. Kalau elektrolisis malah kita yang butuh listrik tersebut untuk bisa menguraikan proses elektrolit gitu ya. Nah jadi dari definisi tersebut artinya pada proses elektrolisis terjadi perubahan energi listrik menjadi energi kimia. Nah, ini kebalikannya nih. Dari listrik menjadi energi kimia, di mana listriknya kita butuh untuk menguraikan larutan elektrolit atau reaksi kimia. Sedangkan di sel volta kemarin, itu perubahan dari kimia ke listrik, gitu ya. Dari suatu reaksi kimia yang kita set sedemikian rupa, kemudian dia akan menghasilkan suatu rangkaian listrik, seperti itu. Nah, pada dasarnya, baik sel volta maupun elektrolisis itu membutuhkan reaksi redoks gitu ya. Jadi harus ada reduksi dan ada oksidasi seperti itu. Nah, terdapat 3 ciri utama suatu proses elektrolisis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, harus ada ion bebas dalam suatu larutan elektrolit. Nah, nanti ion bebas inilah yang akan menerima atau memberikan elektron yang dialirkan melalui larutannya, seperti itu. Jadi yang pertama harus ada ion bebasnya. Nah, ion bebasnya dari mana, Kak? Dari larutan elektrolitnya. Yang kedua, harus ada sumber arus DC atau dari luar, misalnya seperti baterai gitu ya. Ini harus ada sumber listriknya nih, atau voltage source-nya gitu ya. Kalau di sel volta kita nggak perlu, karena di sel volta lah yang akan menghantarkan listrik tersebut. Tapi kalau di elektrolisis kita butuh banget gitu ya. Oke, yang ketiga harus ada 2 elektroda. Nah, kamu udah pernah dengar ya istilah elektroda sebelumnya. Nah, di elektrolisis juga kalian butuh 2 elektroda, yaitu katoda dan anoda dalam sel elektrolisis. Pada sel elektrolisis, katoda berfungsi sebagai tempat terjadinya reduksi dan anoda juga sebagai tempat terjadinya oksidasi. Ini sama persis seperti sel volta. Katoda sama-sama mengalami reduksi, anoda sama-sama mengalami oksidasi. Bedanya, kalau di elektrolisis, kutub yang negatif itu adalah katoda dan kutub yang positif itu adalah miliknya anoda. Seperti itu ya. Jadi kalau di sini KNAP, katoda negatif, anoda positif. Kebalikannya sama si sel volta yang kemarin, KPAN gitu ya. Nah, makanya di sini kita udah nggak lagi mikirin apakah ini spontan ataupun tidak spontan. Karena udah pasti elektrolisis itu tidak spontan gitu ya. Kenapa? Karena kita perlu dulu ada sumber listriknya, ada voltage source-nya, baru dia bisa jalan. Kalau yang kemarin, sel volta itu selama kamu ngesetnya bener, pasti akan berlangsung secara spontan. Gitu ya. Kita next slide selanjutnya. Nah, ini dia susunan sel elektrolisis. Tadi yang pertama kita udah ngebahas ada 3 ciri utama yang diperlukan dalam elektrolisis. Yang pertama sumber listriknya, yang kedua ada anoda, yang ketiga ada katoda, dan yang keempat harus ada larutan elektrolit. Kok harus ada elektrolit? Iyalah, lihat aja lagi definisinya. Definisinya adalah menguraikan larutan elektrolit menggunakan arus listrik gitu ya. Berarti harus ada dong larutan elektrolitnya. By the way, masih inget nggak larutan elektrolit itu larutan yang apa? Larutan yang dapat menghantarkan arus listrik. Sip. Nah ini dia gambar dari sel elektrolisis. Satu sel elektrolisis. Kalau di sel volta kita butuh 2 bejana ya. Tapi kalau di elektrolisis 1 bejana juga udah cukup. Oke, nah prosesnya gimana nih sampai akhirnya dia bisa menguraikan larutan elektrolit? Yang pertama itu berangkat dari voltage source-nya. Perhatikan voltage source-nya di sini ya. Nih voltage source-nya nih. Nah di situ ada kutub positif sama kutub negatif ya kan? Oke, nah yang pertama dari voltage source-nya ini
Proses elektrolisis dimulai dengan mengalirkan arus listrik searah dari sumber tegangan listrik. Jadi, pertamanya banget itu keluarnya si elektron atau adanya listrik ya dari voltage source-nya gitu ya. Kalau itu nggak ada, ya nggak ada gunanya kamu ngeset proses elektrolisis gitu ya. Nah, perhatikan tadi ada kutub negatifnya. Nah, kutub negatif itu akan mengalirkan elektron menuju ke katoda. Tadi ingat, KPAN ya, KNAP, katoda negatif, anoda positif. Makanya dari kutub negatif dia akan mengalirkan elektronnya ke katoda gitu ya. Nah, gara-gara dialirkan elektron dari kutub negatif menuju katoda, ini katoda jadi nuansanya negatif nih ya. Jadi kebanyakan elektron karena dikasih terus elektronnya jadi nuansanya negatif gitu ya. Nah, karena nuansanya negatif, kamu lihat lagi. Tadi ada larutan elektrolit. Ingat, larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik, di mana pasti di dalamnya ada kation dan ada anion. Kation adalah yang muatannya positif dan anion adalah ion yang muatannya negatif. Ketika katoda bernuansa negatif, pasti bakal ada yang ngedeket, ya nggak? Nah, kalau yang ngedeket itu pasti yang berlawanan. Kalau positif, yang deketin yang negatif yang deketin yang positif gitu ya. Berarti kalau katodanya bernuansa negatif, bakal ada yang ngedeketin dia. Dan yang ngedeketin itu adalah ion positifnya. Sehingga akibatnya ion-ion positif Na+, ceritanya ini larutan elektrolitnya lelehan NaCl ya, lelehan NaCl. Jadi ada Na+ sama Cl-. Nah, yang Na+-nya kan kation tuh. Nah, tadi karena katodanya jadi bernuansa negatif, makanya Na+-nya dalam lelehan NaCl akan tertarik ke katoda dan menyerap elektron untuk tereduksi menjadi Na yang netral. Nah, jadi tadi Na+-nya tuh ketarik tuh ke katoda. Ngapain dia? Dia nangkep elektron yang tadi dialirkan di daerah katoda gitu. Gara-gara Na+ nangkep elektron, jadinya jadi dia Na yang netral. Seperti itu. Terus apa yang terjadi dengan si Cl- atau anionnya? Nah, ion-ion Cl- akan dalam lelehan akan tertarik ke anoda yang kutubnya positif ya. Karena si Cl-nya itu adalah anion yang muatannya negatif, maka dia akan tertarik ke anoda yang nuansanya lebih positif gitu. Kemudian, ion-ion Cl- ini ngapain nih ketika dia mendekati anoda? Ternyata ion-ion Cl- itu akan teroksidasi menjadi gas Cl2 yang netral dengan melepas elektron. Berarti tadi di katoda dia menyerap elektron kan tuh si Na+-nya. Berarti di situ dia mengalami reduksi. Sedangkan di anoda karena Cl- yang melepaskan elektron, berarti anodanya mengalami oksidasi. Jadi, baik sel volta ataupun elektrolisis, mau katoda ataupun anoda, sama katoda mengalami reduksi, anoda mengalami oksidasi. Seperti itu. Selanjutnya, elektron yang tadi dilepaskan oleh si Cl- akan dialirkan selanjutnya menuju ke voltage source, kemudian berputar lagi. Seperti itu. Elektron tersebut kemudian dialirkan ke anoda dan diteruskan ke kutub positif sumber tegangan listrik, dan begitu seterusnya. Seperti itu. Ini adalah mekanisme yang terjadi di elektrolisis. Ingat bedakan dengan sel volta. Nah, reaksinya bagaimana? Apa yang terjadi ketika mekanisme itu sudah berlangsung? Bagaimana reaksi di dalamnya? Nah, perhatikan lagi. Tadi, elektrolit yang kita masukkan adalah lelehan berbentuk NaCl. NaCl yang berbentuk lelehan gitu ya. Nah, pada katoda, tadi Na+-nya itu nangkep elektron sehingga reaksinya menjadi Na+ plus elektron menghasilkan Na. Sedangkan pada anoda, karena Cl-nya itu melepaskan elektron sehingga reaksinya menjadi 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Perlu diketahui bahwa Cl itu bentuknya gas ya, jadi dia akan membentuk Cl2, bentuknya diatomik, dia nggak bisa sendiri tuh, dia harus berdua, Cl2. Makanya di depan Cl-nya tuh 2 Cl- gitu. Nah, jangan heran nanti kalau misalkan ada suatu gambar di soal-soal yang kalian hadapi, itu di anodanya itu biasanya ada gelembung-gelembung gas. Nah, itu gelembung gasnya apa? Gelembung gasnya itu adalah dari si anionnya yang telah melepaskan elektronnya atau mengalami oksidasi. Seperti itu. Sekarang coba kita satukan yuk reaksinya. Reaksi dari yang reduksi sama yang oksidasi. Di katoda atau di reduksi itu Na+-nya menangkap elektron menghasilkan Na, kemudian anodanya itu 2 Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Karena elektronnya belum setara nih, jadi kita kali silang. Ya, elektronnya ya, perhatikan elektronnya. Yang satu elektron, yang bawah 2 elektron. Berarti kita kali silang, yang atas kali 2, yang bawah kali 1, kemudian kita kaliin semuanya.
Ya, 2Na plus 2 elektron menghasilkan 2Na, di anoda berarti 2Cl min menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Nah, karena elektronnya sudah beda ruas dan mereka sama, jadi kita bisa coret. Kita coret. Nah, jadi kita bisa satukan deh reaksinya. 2Na plus 2Cl min menghasilkan 2Na plus Cl2. Jadi, reaksi dari lelehan NaCl, proses elektrolitisnya akan menghasilkan reaksi seperti ini. 2Na plus 2Cl min menghasilkan 2Na plus Cl2. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, dari tadi saya udah mention mengenai lelehan gitu ya. Nah, kenapa harus ditekankan sekali mengenai lelehan ini? Karena ada dua jenis yang bisa dielektrolisis, yaitu lelehan dan larutan. Nah, apa bedanya antara lelehan dengan larutan? Secara umum, elektrolisis lelehan senyawa ionik melibatkan reaksi redoks itu lebih sederhana. Artinya ya lebih gampang lah ya. Artinya ya katoda yang terelektrolisis ya kationnya, di anoda ya yang terelektrolisis ya anionnya gitu. Sesimpel itu. Hal ini dikarenakan tidak adanya air. Ya namanya juga lelehan kan, berarti ya dipanasin, jadi nggak ada campur aduk sama air gitu ya. Nah, kation akan direduksi dan anion akan teroksidasi. Simple, gitu kan? Makanya dikatakan lebih sederhana. Nah, namun jika reaksi di elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, bedanya lelehan sama larutan. Kalau larutan tuh berarti ya garamnya atau larutan atau si elektrolitnya itu dikasih air gitu ya, kemudian dilarutkan atau dikasih pelarut seperti itu. Nah, dalam hal ini pelarutnya air ya. Namun jika reaksi elektrolisis berlangsung dalam sistem larutan, ada beberapa reaksi redoks yang bersaing. Nah, siapa nih yang bersaing? Sehingga reaksi cenderung agak kompleks. Agak kompleks artinya agak ribet gitu. Kenapa agak ribet? Karena kamu harus mikirin, ini yang terelektrolisis di katodanya airnya atau kationnya? Atau ini di anoda yang teroksidasi airnya atau anionnya? Nah, untuk kita bisa pelajari itu, kita next dulu ke slide selanjutnya mengenai proses elektrolisis jika dalam sistem larutan. Jadi selanjutnya ini adalah mengenai larutan ya. Reaksi pada larutan. Nah, tadi pas kita lagi ngerjain yang lelehan, itu kamu ngerjain 2 kali. Bagian versi katoda sama yang versi anoda. Di larutan juga seperti itu. Ada versi katodanya dan ada versi anodanya. Ujung-ujungnya sih disatuin, tapi untuk penjelasannya saya bagi 2 ya. Sekarang kita bahas dulu yang versi katoda. Suatu larutan elektrolit di elektrolisis, kation akan mengalami reaksi reduksi di katoda. Reaksi yang terjadi tergantung pada wujud zat dan jenis kationnya. Tadi wujud zat kita anggap larutan ya. Jadi di sini kita lagi ngebahas fokus ke wujud zat larutan. Sekarang yang mau dibahas adalah jenis kationnya. Kationnya siapa dulu nih? Dan kalau dia mau bersaing sama air, siapa yang bakal menang gitu ya? Nah, ini ada diagramnya gitu ya. Jadi wujud zat yang pertama itu jika wujud zatnya larutan. Nah, pas kita lihat larutan, misalnya tadi NaCl atau AgCl atau bisa juga CaCl2, ya pokoknya macam-macam deh, banyak banget larutan elektrolit di alam gitu ya. Nah, kita cek kationnya. Kalau misalkan NaCl berarti kationnya kan Na+. Kalau AgCl berarti kationnya Ag+. Kalau CaCl2 berarti kationnya Ca2+, dan seterusnya gitu ya. Nah, dari kation tersebut kita golongkan. Pas kita cek, ini kationnya ternyata golongan 1A, 2A atau Al sama Mn enggak? Nah, kamu lihat, kamu harus hafal ya, golongan 1 itu isinya apa aja, golongan 2A isinya apa aja. Golongan 1 itu ada litium, natrium, kalium, rubidium, cesium, dan francium. Untuk golongan 2 itu isinya ada berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan yang lain sebagainya gitu ya. Nah, kemudian kalau ada Al sama Mn, berarti dia termasuk golongan yang pertama. Di mana golongan pertama itu, kalau bentuknya larutan, dia akan kalah. Artinya yang tereduksi itu bukan dianya, tapi airnya gitu ya. Yang tereduksi bukan si Na+-nya, bukan Be-nya, bukan Al-nya, bukan Mn-nya, tapi airnya. Dengan template reaksi yang sudah ajek ya. Reaksinya kayak gini persis nih. 2H2O nangkep 2 elektron menghasilkan 2OH- plus H2.
Ingat, kalau reduksi itu elektronnya pasti di sebelah kiri gitu ya. Dia nangkep elektron, kayak gitu. Nah, bagaimana kalau misalkan larutan elektrolitnya adalah AgCl? Kalau AgCl kan berarti Ag plus Cl min ya. Ag plus itu kan nggak termasuk golongan 1A, nggak termasuk golongan 2A juga, dan dia bukan Al, dia juga bukan Mn. Berarti dia adalah golongan kation yang selain dari golongan 1A, 2A, Al, dan Mn. Berarti yang terelektrolisis siapa? Nah, kali ini airnya yang kalah, jadi Ag-nya yang akan terelektrolisis dengan template Kn positif plus N elektron menghasilkan K. Ini template-nya ya, jadi bisa diganti. Misalkan Ag, berarti Ag plus elektron menghasilkan Ag. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah versi katodanya. Sekarang kita bahas mengenai versi anodanya. Versi anoda. Nah, zat yang teroksidasi, kalau di anoda kan teroksidasi ya. Zat yang teroksidasi bergantung pada jenis anoda dan jenis anion. Kalau di soal-soal atau di buku-buku, jenis anoda itu juga sering dikatakan sebagai jenis elektroda. Jadi kalau setelah ini saya katakan jenis elektroda, tapi di tulisannya anoda itu sama wae ya. Oke. Jenis anoda, nah misalnya anodanya ternyata digunakan anoda inert atau enggak di soal tuh biasa dikatakan menggunakan elektroda inert atau elektroda C misalkan gitu. Inert itu apa sih? Inert itu adalah mereka-mereka logam yang sukar bereaksi. Karena sukar bereaksi ya udah jadi dia nggak bisa teroksidasi gitu ya. Karena dia sukar bereaksi gitu. Nah, logam-logam yang bersifat inert cuma ada 3, yaitu karbon, platina, dan emas. C, PT, dan AU gitu ya. Jadi kita cek dulu nih elektrodanya dari soalnya. Oh, elektrodanya elektroda karbon. Kalau udah tahu dia adalah elektroda yang bersifat inert, abis itu kita cek anionnya. Ya, kita cek anionnya. Ingat, ini kita lagi ngomongin anoda, maka kita cek anionnya. Anion itu adalah ion yang muatannya negatif. Misalnya tadi NaCl, berarti Cl-nya yang menjadi anionnya. Misalnya lagi H2SO4 misalnya, berarti SO4 2-nya yang menjadi anionnya gitu ya. Nah, kita cek lagi apakah anionnya ini termasuk anion oksi. Anion sisa asam oksi adalah mereka-mereka nih paketan poliatomik SO4 2-, PO4 3-, NO3-, dan yang lain sebagainya. Mereka udah sepaket tuh yang ada oksigennya atau kita sebut dengan sisa asam oksi. Kalau anionnya dia, maka mereka tidak akan teroksidasi. Justru air yang akan teroksidasi dengan template reaksi seperti ini. 2H2O menghasilkan O2 ditambah 4H+, melepas 4 elektron seperti itu. Ya, jika mereka itu adalah sisa asam oksi gitu. Nah, apabila anionnya bukan merupakan sisa asam oksi, maka yang terelektrolisis adalah dirinya sendiri atau yang teroksidasi adalah dirinya sendiri. Misalnya NaCl. NaCl kan Cl- ya. Berarti Cl- itu nggak termasuk sisa asam oksi kan, karena nggak ada oksigennya juga. Berarti yang terelektrolisis adalah si Cl- itu. Reaksinya menjadi, nah template-nya kayak gini. Cl- menghasilkan Cl2 plus 2 elektron. Ingat, Cl itu sifatnya pasti diatomik, makanya dia bentuknya pasti Cl2, sehingga nanti di Cl-nya jadi 2 Cl- gitu ya. Oke, nah bagaimana kalau misalkan elektroda yang digunakan adalah elektroda yang tidak bersifat inert? Misalnya dia mengelektrolisis larutan NaCl menggunakan elektroda Ag. Nah, Ag itu kan nggak masuk PT, C, sama AU, artinya dia tidak inert. Kalau tidak inert berarti dia bisa bereaksi, artinya ketika dia teroksidasi ya udah gue akan teroksidasi gitu karena dia tidak seperti PTCAU. Nah, gimana nih kalau misalkan ternyata elektrodanya adalah elektroda yang non-inert atau selain PTCAU, ternyata kalau elektrodanya adalah elektroda yang non-inert, maka yang teroksidasi adalah dirinya sendiri juga. Misalnya tadi Ag ya, berarti ya udah Ag menghasilkan Ag plus elektron. Kali ini elektronnya sebelah kanan ya. Kenapa? Karena ini versi anoda, di mana versi anoda itu mengalami oksidasi. Jadi si Ag-nya akan menghasilkan ion Ag plus elektron. Kita next ke slide selanjutnya. Nah, saya punya satu contoh soal. Nah, ini sekalian saya jelasin di sini ya. Elektrolisis larutan AgNO3 dengan elektroda grafit C. Tuliskan reaksi yang terjadi. Nah,
Berarti yang harus kamu highlight di sini adalah larutannya apa? Oh, larutannya Ag-NO3. Yang kedua adalah elektrodanya. Oh, elektrodanya karbon, grafit gitu ya. Oke, berarti pada katode, spesies yang mengalami reduksi adalah Ag+. Tadi ada Ag-NO3 kan? Ag-NO3 kalau diionisasikan jadinya Ag+ sama NO3-. Berarti di katoda kita cek kationnya. Kationnya siapa tadi? Ag+. Nah, kemudian, apakah Ag termasuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn? Jawabannya tidak. Ag tidak termasuk golongan 1A, 2A, atau Al, dan Mn. Ag adalah golongan di logam transisi, jadi dia nggak masuk di golongan A ya. Nah, sehingga di katoda yang bereaksi adalah si Ag-nya, bukan airnya gitu ya. Karena ini larutan dia bilangnya. Jadi kan kalau di larutan ada agak lebih kompleks kan, kita harus mikirin ini airnya atau dia gitu. Nah, karena Ag bukan termasuk golongan 1A, 2A, Al, dan Mn, maka yang terelektrolisis ya dirinya sendiri gitu ya. Ag+ plus elektron menghasilkan Ag. Nah, kemudian jika pada anode, elektroda grafit termasuk elektroda inert sehingga tidak akan teroksidasi. Lihat lagi soalnya, dia bilang menggunakan elektroda inert atau si grafit ya, grafit itu C, karbon. Nah, sehingga di anoda kita cek anionnya gitu ya. Nah, di anionnya ini adalah NO3-. NO3- merupakan sisa asam oksi yang sukar teroksidasi, akibatnya air lah yang akan teroksidasi. Sehingga reaksinya, nah di anoda template-nya udah kayak gitu ya. 2H2O menghasilkan 4H+ plus oksigen dan melepas 4 elektron. Nah, kita lihat lagi ke elektronnya. Karena elektronnya belum cocok nih, yang satunya 1, yang satunya lagi 4. Jadi kita kali silang. 4 kali 1. Kemudian, nah kita kali ini semuanya. Jadi 4Ag plus 4 elektron, 4Ag. Di anoda tetap jadi sama. Kemudian elektronnya kita coret. Udah dicoret, habis itu kita satuin. Nah, jadinya 4Ag+ plus 2H2O menghasilkan 4Ag plus 4H+ plus O2. Nah, itu tadi adalah mengenai proses elektrolisis. Jadi kalau misalkan ada larutan Ag-NO3, itu kamu cek lagi elektrodanya. Oh, ternyata kalau di larutan Ag-NO3, jika dia terelektrolisis menggunakan elektroda karbon, ternyata dia akan menghasilkan reaksi seperti ini. Kayak gitu, oke? Jadi, yang pertama banget yang harus kalian perhatikan dalam proses elektrolisis adalah yang pertama wujudnya. Apakah dia itu larutan, apakah dia itu lelehan? Kalau lelehan, tadi dia berlangsung secara lebih simple, lebih sederhana. Ya katodanya ya kationnya, ya anodanya ya anionnya gitu ya. Lebih simple dia. Tapi kalau bentuknya larutan, kamu harus berpikir lagi, bikin lagi skemanya. Apakah dia golongan 1A, apakah dia 2A, apakah dia LDMN? Maka yang terelektrolisis pasti akan airnya. Apakah dia sisa asam oksi, maka dia juga akan terelektrolisis adalah airnya juga. Gitu ya. Karena di larutan itu pasti ada persaingan dengan air. Jadi kamu harus mikirin siapa yang bakal menang nih. Siapa yang bakal tereduksi, siapa yang bakal teroksidasi. Oke? Video selanjutnya kita bakal ngebahas mengenai latihan-latihan soal dari sel volta dan elektrolisis. Sampai sini dulu. Bye-bye.